Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Dua kabar nih ya. Yang pertama, ya ini berkaitan dengan bursa transfer mungkin ya, apalagi yang namanya Manchester United baru mau datang rencana pelatih baru ya, seperti biasa berita-berita, gosip-gosip beredar mengenai transfer pemain biasanya jadi panas. Cuman gue selalu ambil dari yang sumber-sumber ya bisa terpercaya lah. Dan kali ini gue ngeliat dari seorang jurnalis Jerman ya, head of football, Christian Falk, yang mengatakan bahwa Bayern Munchen saat ini mengincar juga Victor Gyökeres. Nah, dan juga Benjamin Sesko, yang dimana dalam perburuan kedua pemain ini Bayern Munchen akan bersaing dengan Manchester United. Nah, kalau Benjamin Sesko kan bermain di RB Leipzig saat ini, sedangkan Victor Gyökeres itu bermain di Sporting Lisbon, mantan anak buahnya Amorim. Jadi kalau siapa yang dapat Sesko, ya pasti yang lain pasti dapatnya Gyökeres. Siapa yang dapat Gyökeres, yang lain dapatnya Sesko. Nah, kalau dari sudut pandang Manchester United sendiri gimana? Kalau kita ngelihat bahwa Ruben Amorim dan next coach-nya, ya pasti kita berpikirnya adalah untuk beli Victor Gyökeres. Menurut Transfermarkt, Victor Gyökeres ini dan memang harga minimal yang dipatok adalah 60 sampai 70 euro. Ya, kalau kali-kali sekitar 55 juta pound lah, mungkin tambahin plus add-ons. Umur 26 tahun, penyerang asal Swedia, tinggi 187. Dan saat ini di musim ini dia sudah 17 kali bermain dengan mencetak gol 23 serta assist 4. Sedangkan Benjamin Sesko itu harganya nggak beda jauh ya, lebih murah sedikit lah, 50 juta euro atau sekitar 45-48 juta pound ya, plus add-ons. Umur 21, pemain timnas Slovenia dengan tinggi badan 195. Dan saat ini dia di Leipzig, rekornya adalah di musim ini 14 kali penampilan dengan 7 gol dan 3 assist. Nah, sebenarnya kalau mau bikin komparasi gitu misalnya, ya kalau bicara liga yang lebih ketat ya jelas Liga Jerman. Menurut peringkat UEFA kan Liga Jerman itu bahkan di peringkat 2 ya, makanya dia bisa dapat tambahan untuk Liga Champion spot. Sedangkan si Gyökeres ini kan di Liga Portugal yang mungkin nggak di dalam 5 atau 6 besar liga terbesar di Eropa ya. Tapi sekali lagi faktor Amorim ini juga menjadi faktor yang penting. Kenapa sih kok Bayern Munchen tiba-tiba cari striker? Nah, tahun ini kan si Harry Kane itu 31 ya. Walaupun dia memang bagus ya, menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Jerman. Tapi tahun depan dia akan berumur 32 tahun. Berarti si Bayern Munchen ini lagi siap-siap mencari pengganti ya, calon pengganti untuk Harry Kane. Kalau dilihat secara head to head komparasi ya, Victor Gyökeres ini sekali lagi, nih gue ngeliat dari Liga Portugal ya, plus dengan champion segala macam. Victor Gyökeres memang lebih banyak sering beroperasi di kotak penalti, sedangkan Benjamin Sesko kalau lihat dari heat map-nya selama satu season awal ini dia lebih banyak sering dari belakang, jadi lebih agak sering ke belakang. Mungkin kalau gue bilang sih ini justru Benjamin Sesko lebih mirip ke Joshua Zirkzee. Nah, sedangkan Victor Gyökeres lebih mirip ke Højlund.
Kenapa si Gyökeres ini banyak di kotak penalti? Episode sebelumnya gue bilang, dari game plan yang ada, kalau lo nonton pertandingan Sporting Lisbon yang gue tonton juga tadi pagi, semua itu game plan-nya, semua itu aliran bola dan aliran permainannya itu tujuannya selalu mengarah ke striker gitu. Makanya si Victor Gyökeres ini udah jadi kayak predator bener-bener di kotak penalti. Dia nunggu aja di kotak penalti, cari posisi mana yang bisa dia manfaatkan passing-passing dari rekan-rekannya. Untuk bicara permainan sih dia Victor Gyökeres sudah lebih banyak bermain ya, 89 menit. Terus sudah 10 kali total 17 kali tadi si Sesko belum sebanyak itu. Tapi ya kalau mau bicara hal-hal lain nih kayak expected goals ya, si Victor Gyökeres tuh expected goalsnya 3,18. Sekali lagi ya, ini Liga Portugal, goals per gamenya juga 1,6 rata-rata. Terus untuk long ball-nya lebih bagus. Nah, tapi secara defending Benjamin Sesko itu lebih baik, interception-nya lebih baik, tackles-nya, clearance-nya. Nah, tapi kalau untuk hal-hal lain seperti sukses dribble, grand duel, itu semua itu dimenangkan oleh Gyökeres. Tapi untuk aerial duels, untuk ground duel, area duels itu masih dimenangkan oleh Benjamin Sesko ya. Mungkin karena ini ya, berarti dia kan gede badannya ya, susah juga di cover mungkin. Secara kedisiplinan juga baik, terus dua-duanya juga jarang rentan cedera. Ini yang gue bilang, kalau Sesko sih lebih mirip kayak agak Joshua Zirkzee, sedangkan si Gyökeres lebih mirip ke Højlund. Jadi kalau dari sisi Manchester United, enaknya mana sih? Sesko kan sebenarnya udah sempat hampir dibeli Arsenal ya, dan kayaknya gosip yang kemarin juga sempat ditawarkan. Ini kan dua-duanya kan striker yang pernah gue bahas juga nih ya, ketika Manchester United hendak mencari striker, ternyata tiba-tiba pilihan jatuh ke Joshua Zirkzee. Sekarang tujuannya apa dulu nih? Kalau memang mau instan dalam 2-3 musim, ya lebih baik sih Victor Gyökeres, karena udah kenal Amorim dan umur kan juga beda jauh jadi dengan Højlund ya. Jadi Højlund lebih kepada ya future lah, untuk 2-3 tahun ke depan lah, biar bisa belajar sama-sama orang Skandinavia kan. Sedangkan Joshua Zirkzee, gue sih sebenarnya tidak mau meremehkan Joshua Zirkzee. Gue masih melihat dia punya potensi. Memang gaya mainnya bukan seorang poacher atau striker yang tipe Gyökeres atau Højlund atau mungkin Benzema gitu, enggak gitu. Dia lebih, kalau lo inget zaman dulu tuh lebih kayak berbatok sih. Jadi bukan dia kelember-kelember, bukan, memang gayanya begitu gitu, bukan kelember-kelember. Gue sih lebih memilih untuk membeli Victor Gyökeres, tapi kita lihat aja. Dan tapi gue rasa sih akan susah di musim dingin ini, di bursa Januari. Ya kalau bisa kemungkinan terjadi, kalau Ineos adalah yang jago negosiasi ya, bisa jadi di deal dulu di Januari untuk join di summer besok. Terus berita kedua, ada berita juga ini dari Fabrizio Romano ya, yang melaporkan bahwa Ruben Amorim saat ini bersemangat untuk bekerja sama dengan Leny Yoro. Leny Yoro yang kemarin cedera metatarsal sudah kembali berlatih dengan tim utama sampai dia ada dilakukan ya biasalah ya, kebiasaan gitu, disambut oleh rekan-rekannya. Sekarang dia udah bisa berlatih di tim utama. Nah, berarti kan contohnya kalau Ruben Amorim aja bersemangat untuk bekerja sama dengan Leny Yoro, ya berarti dia emang huge talented gitu, bertalenta besar gitu. Bukan yang kita kemarin istilahnya bohong-bohong gitu. Madrid juga ngincer dia, beberapa Liverpool juga mau ngincer dia. Ya emang ini punya talent. Dan Ruben Amorim sendiri maaf,
adalah pelatih yang secara historical di Sporting senang bekerja sama dengan pemain-pemain muda, mengembangkan pemain-pemain dari akademi, berarti cocok. Ya kita lihat aja, semoga hal ini bisa terjadi ya. Jadi kita tatap aja masa depan, gak usah nengok-nengok ke belakang lagi, nengok-nengok Ten Hag lagi. Kita lihat, coba lihat aja, kita mencoba atau memasuki peradaban baru, struktur baru yang dicanangkan oleh Ineos. Ya, marilah kita sama-sama sebagai fans. Jadi kesabaran itu harus ada kayak gitu loh ya kan. Gue udah pernah bilang berkali-kali, walaupun tadi gue sempat ada video ya kan, si Ruben Amorim kan dilempar-lempar ke atas itu pas perpisahan. Ten Hag juga dilempar-lempar ke atas gitu. Jangan sampai ini deja vu gitu, terjadi lagi gitu, repeat lagi history gitu. Kali ini ya coba deh ya, gue juga kesel juga gitu loh, kok kenapa kita fans ini nggak bisa sepertinya harus mempunyai pemikiran yang ya tantangan nih buat gue nih untuk semakin logis dan sistematis gitu loh, bukan asal gampang pecat gitu. Dan gue tetap mau si Ruben Amorim ini berhasil. Oke, jadi gitu aja, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.